subscribe, and like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan video saya. Kali ini saya akan coba membagikan bagaimana cara pembongkaran dan penggantian kampas rem depan tipe motor Beat tahun 2015. Nah, sebelum melakukan pembongkaran tentunya kita harus menyiapkan kunci-kunci yang akan kita butuhkan dalam proses pembongkaran agar prosesnya mudah dan tepat dan tidak merusak bagian-bagian baut pada pengikat kampas rem depan. Lalu apa aja kunci-kuncinya? Mari kita cek satu persatu teman-teman. Yang pertama kita menggunakan kunci T8 untuk membuka baut pengikat kampas rem depan. Nah, ini pakai kunci T8. Kemudian selanjutnya kita membuka baut pengikat kalipernya menggunakan kunci LT40. Jadi kalau beli di toko teknik ini menggunakan kunci L bintang T40 teman-teman. Setelah baut L bintangnya dikendorkan keduanya, lalu T8 nya kendorkan, baru kita akan membuka semuanya, dibuka agar lebih mudah. Jadi mengendorkan secara menyeluruh pada bagian-bagian pengikat bagian kampas rem depan, tujuannya untuk memudahkan ketika proses pembongkaran langkah selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal bongkar pakai tangan saja, tidak perlu bantuan kunci T. Nah, akan cukup mudah. Lalu kita akan melepas baut pengikat yang menggunakan kunci T8 tadi. Setelah terlepas, kita tinggal melepaskan kampas rem satu persatu dari bagian kalipernya. Nah, seperti ini. Kampas remnya memang sudah tipis sekali. Nah, ini. Jadi ada batas servisnya. Jadi batas servisnya berada tepat di kampas rem bagian permukaan, ada garis-garisnya. Jika garis-garis untuk bagian kampas remnya ini, nah seperti ini, sudah tidak nampak atau hampir malah tidak kelihatan, artinya batas servis penggunaan kampas rem sudah habis. Jadi diwajibkan untuk diganti untuk mengantisipasi keausan yang berlebihan, terutama nanti yang akan kena adalah disc brake-nya atau piringan cakramnya, karena nanti lama-lama untuk bagian kampas remnya akan habis dan besi menjadi ketemu dengan besi di area piringan cakram yang akan membuat piringan cakram menjadi aus. Nah, untuk selanjutnya kita melepaskan ini bracket kalipernya, dan kita tetap harus bersihkan karena ini harus kita pastikan bahwa bracket ini harus bergerak dengan bebas. Makanya ini dibutuhkan pelumas. Nah, ini kita perlukan menggunakan grease teman-teman. Jadi nanti untuk bracket kalipernya kita menggunakan grease agar pergerakan kalipernya bergerak dengan bebas. Tujuannya agar tidak macet untuk putaran roda depannya. Selanjutnya kita melakukan pembersihan di area piston, di area kaliper. Nah, piston ini biasanya kalau udah keluar, jadi posisi dinding-dinding piston di area luarnya akan kotor. Makanya kita bersihkan. Tadi kita menggunakan penetran untuk membersihkan pistonnya sampai benar-benar bersih, jauh dari kotoran, supaya nanti pergerakan pistonnya pun akan bergerak dengan bebas. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah dipastikan bersih, baru kita nanti akan dorong masuk ke dalam kalipernya, dan baru kita akan memasang kampas remnya. Jadi menentukan pistonnya harus benar-benar bersih, bracket kalipernya juga harus bersih dan bergerak bebas. Itu nanti menentukan hasil akhir pada fungsi kampas rem itu sendiri. Jadi kalau keduanya ini tidak bergerak dengan bebas, maka putaran rodanya pun akan menjadi seret, remnya akan menjadi tidak pakem, dan prosesnya hasilnya tidak maksimal. Mari kita simak terus proses pemasangannya hingga selesai teman-teman.
untuk bracket kalipernya, area yang bergerak kita lumasi menggunakan grease, bukan menggunakan oli ya teman-teman, karena kalau menggunakan oli nanti karet yang untuk menahan kotoran ke area bracket ini akan mengembang, rusak. Tapi kita harus menggunakan grease. Nah, dan kita pastikan bergerak dengan bebas seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah bergerak dengan bebas, baru kita akan memasang kampas remnya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah bebas, baru kita akan pasang untuk komponen kampas rem yang baru. Untuk proses pemasangan kampas rem, kita harus pastikan sudut kampas remnya pas di coakannya. Nah, seperti itu, masuk di pas di coakan, tidak boleh menyelip, karena tadi kalau proses pemasangan ini sampai menyelip, nanti remnya tidak akan bekerja, dia akan lepas untuk bagian kampas rem depannya. Jadi harus pastikan di coakan deket bracketnya tadi teman-teman. Lalu baru kita memasang baut pengikat kampasnya berupa baut 8 menggunakan kunci T8, dikencangkan, baru kita nanti akan memasang komponen lainnya. Nah, untuk selanjutnya coba kita buka, longgarkan untuk kampas remnya agar nanti pas proses pemasangan ke disc brake depan atau piringan cakram depan lebih mudah. Seperti ini, pelan-pelan dimasukkan dulu ke posisi piringannya, pelan-pelan saja, jangan dipaksa, sesuai posisinya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan pasang baut L bintangnya teman-teman, menggunakan kunci L bintang ukuran T40. Kencangkan secara merata pada bagian baut L bintang T40 antara kedua bautnya, atas dan bawah. Kemudian kita juga tidak lupa cek ulang kembali untuk proses pemasangan baut yang menggunakan kunci T8 tadi untuk pengikat kampas rem depannya. Nah, seperti ini, kita cek ulang kembali untuk mengantisipasi jika kita lupa, karena pengereman ini sangat penting, jadi proses pemasangan harus hati-hati. Ini teman-teman, contoh kampas tadi yang sudah diganti, sudah tipis. Nah, seperti ini sudah terpasang. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial proses pemasangan dan penggantian kampas rem depan tipe motor Beat tahun 2015. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mencoba mengganti kampas rem sendiri di rumah. Cukup mudah sekali, hanya cukup menyiapkan kunci T8, kunci L bintang ukuran T40, terus menggunakan grease sebagai pelumas. Itu sudah cukup. Untuk sisanya mungkin seperti obeng min kecil, itu untuk membantu kita untuk proses pemasangan ketika ke piringan cakramnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mencoba mengganti kampas rem. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.